Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan sehat semua, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang registrasi dan izin praktik pada fisioterapi. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya, Arizal Maulana Saputra, dengan nomor induk mahasiswa P067, dan rekan saya Asnani Mamaskuro dengan NIM P068. Saya Ayesa Divitasari dengan NIM P069. Saya Azhara Sinta Serlina dengan NIM P070. Saya Karisa dengan NIM P071. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai video pemaparan materi berikut ini. Halo rekan sehat semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 kelas B akan mempresentasikan serta memaparkan materi tentang registrasi dan juga izin praktik pada fisioterapi. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ayesa. Silakan Ayesa. Baik, yang pertama adalah bab 1 latar belakang. Fisioterapi sangat penting dalam kesehatan masyarakat sehingga mutu pelayanannya perlu dijamin dengan memenuhi standar kompetensi dengan memiliki STR dan SIP. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan wajib memiliki STR sebagai bukti telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik secara profesional. Setelah memperoleh STR, fisioterapis harus mengajukan SIP ke Dinas Kesehatan setempat. SIP merupakan dokumen legal yang memberi kewenangan untuk melakukan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Tujuan pedoman: menjamin mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum bagi fisioterapis, meningkatkan profesionalisme fisioterapi, mengatur distribusi fisioterapi, dan mendukung sistem pembinaan dan pengawasan. Ruang lingkup: Agar seorang fisioterapis dapat diregistrasikan, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Lulus dari pendidikan tinggi fisioterapi yang terakreditasi. B. Memiliki sertifikat kompetensi hasil uji kompetensi nasional yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang. Setelah memperoleh STR, seorang fisioterapi harus mengurus SIP. SIP diterbitkan apabila fisioterapi telah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. A. Memiliki STR yang masih berlaku. B. Surat keterangan sehat. C. Surat pernyataan atau bukti memiliki tempat praktik. Pelaksanaan registrasi dan izin praktek fisioterapi di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa yang pertama, tenaga medis dan tenaga kesehatan termasuk fisioterapi wajib memiliki STR. 2. Praktek fisioterapi hanya dapat dilakukan oleh fisioterapi yang memiliki SIP yang dikeluarkan oleh pemerintah. 3. STR dan SIP merupakan alat kontrol, kompetensi, dan praktik tenaga kesehatan untuk menjaga mutu pelayanan. Permenkes dan regulasi turunannya. Pertama, Permenkes Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan fisioterapis yang mengatur tentang tugas, fungsi, ruang lingkup, praktek fisioterapi, dan syarat administrasi tenaga fisioterapis. 2. Permenkes Nomor 46 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek tenaga kesehatan yang menjelaskan persyaratan dan prosedur permohonan SIP bagi semua tenaga kesehatan. Yang ketiga, Permenkes Nomor 36 Tahun 2024 tentang registrasi dan izin praktik tenaga kesehatan. Aturan KTKI dan IFI. KTKI merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan yang pertama, registrasi tenaga kesehatan melalui penerbitan STR berbasis elektronik. 2. Penilaian dan pengawasan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan. 3. Verifikasi kelayakan tenaga kesehatan untuk praktik berdasarkan CPD. IFI sebagai organisasi profesional fisioterapi di Indonesia memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, memberikan rekomendasi organisasi profesi sebagai syarat penerbitan SIP. 2. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan untuk fisioterapis. 3. Melakukan pembinaan, advokasi, dan pelindungan terhadap anggota fisioterapis di Indonesia. Kedua, pengertian dan istilah. Yang pertama adalah fisioterapis, merupakan seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berwenang dan berwenang untuk melakukan praktik fisioterapi secara mandiri maupun kolaboratif dengan tenaga kesehatan lain.
Dalam word fisioterapi, fisioterapis diartikan sebagai profesi pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu praktik untuk memfasilitasi pemulihan dan peningkatan fungsi fisik serta kualitas hidup pasien dari berbagai usia, melalui intervensi gerak, terapi manual, edukasi, dan modalitas lain. Kemudian registrasi. Registrasi merupakan proses yang legal dan dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga yang berwenang untuk mencatat tenaga kesehatan yang telah memenuhi standar kompetensi. Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, registrasi merupakan pencatatan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan memenuhi persyaratan yang lain pada konsep masing-masing tenaga kesehatan. Kemudian ada STR. Menurut Undang-Undang Republik Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, STR merupakan bukti tertulis yang telah diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi untuk dapat menjalankan praktik atau pekerjaan profesi di Indonesia. STR sifatnya wajib bagi tiap tenaga kesehatan sebelum dapat mengajukan SIP di fasilitas kesehatan. SIP, menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, SIP merupakan surat izin yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk dapat menyelenggarakan praktik atau pekerjaan profesinya di fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta. Kemudian ada tempat praktik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan fisioterapi, tempat praktik fisioterapi dapat berbentuk fasilitas pelayanan kesehatan, tempat kesehatan pemerintah atau swasta, termasuk rumah sakit, puskesmas, klinik, balai kesehatan, praktik mandiri, hingga pelayanan home care. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, bab 3, persyaratan registrasi fisioterapis. Jenis registrasi 1, registrasi baru, yaitu ada ijazah, surat sehat, C, pas foto, D, salinan KTP, E, sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, F, surat sumpah atau pernyataan patuh etika profesi. Yang kedua, registrasi ulang 1, tahapan tentang info pribadi. A, pas foto resmi background merah. B, surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktek. C, surat tanda registrasi lama. D, surat rekomendasi organisasi. Yang kedua, tahap surat tentang rekomendasi. A, nomor surat rekomendasi. B, tanggal surat rekomendasi. Yang ketiga, registrasi internship. 1, fotokopi ijazah pendidikan fisioterapi yang telah diakui oleh pemerintah. 2, fotokopi surat izin fisioterapi atau SIP atau surat tanda registrasi yang masih berlaku. 3, surat keterangan sehat dari dokter. 4, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar. 5, surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja. 6, rekomendasi dari organisasi profesi yang relevan. 7, surat keterangan tentang penyelesaian program adaptasi untuk lulusan luar negeri. Selanjutnya, persyaratan administratif. Yang ke-1, ijazah pendidikan fisioterapi. Yang kedua, sertifikat kompetensi. Yang ketiga, pas foto formal ukuran 4x6. Yang keempat, salinan KTP yang masih berlaku. Yang kelima, surat keterangan sehat. Yang keenam, surat pernyataan patuh pada etika profesi. Yang ketujuh, surat sumpah profesi. Ke-8, rekomendasi dari organisasi profesi. Selanjutnya, mekanisme pengajuan surat tanda registrasi. 1, persyaratan dokumen. 1, ijazah. Yang kedua, sertifikat kompetensi diperoleh setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh institusi terkait. Yang ketiga, pas foto formal ukuran 4x6. Yang keempat, salinan kartu tanda
penduduk. Yang kelima, surat keterangan sehat. Yang keenam, sumpah profesi. Yang ketujuh, surat pernyataan patuh pada etika profesi. Selanjutnya, prosedur pengajuan surat tanda registrasi. 1. Akses portal, kunjungi Satu Sehat SDMK. Yang kedua, unggah dokumen. Yang ketiga, verifikasi dan penerbitan. Biaya pengurusannya yaitu Rp100.000. Selanjutnya, masa berlaku dan perpanjangan surat tanda registrasi. Sebelumnya surat tanda registrasi memiliki masa berlaku 5 tahun dan harus diperpanjang. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025, surat tanda registrasi kini berlaku seumur hidup bagi tenaga kesehatan termasuk fisioterapis. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi dan mendukung efisiensi dalam pelayanan kesehatan. Sanksi dan penangguhan surat tanda registrasi. Sanksi bagi fisioterapis tanpa surat tanda registrasi atau SIP. Pasal 313 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tenaga medis dan tenaga kesehatan termasuk fisioterapis yang melakukan praktik tanpa memiliki surat tanda registrasi atau surat izin praktik dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda administratif. Penangguhan surat tanda registrasi dapat dilakukan sebagai langkah preventif untuk melindungi masyarakat dan menegakkan etika profesi. Contohnya dalam kasus dugaan pelanggaran etik atau tindak pidana oleh tenaga kesehatan, surat tanda registrasi dapat ditangguhkan sementara hingga proses investigasi selesai. 4. Proses permohonan surat izin atau SIP. Definisi surat izin praktik yaitu bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. Persyaratan permohonan surat izin praktik. Daftar syarat 1. KTP. 2. Surat tanda registrasi yang berlaku. 3. Surat pernyataan kecukupan SKP bermaterai. Yang keempat, pas foto berwarna terbaru. Kelima, surat keterangan tempat praktik. Formulir perizinan. 1. Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen. Kedua, surat permohonan surat izin kerja fisioterapis atau SIKF atau surat izin kerja praktik fisioterapis SIPF. Jumlah tempat praktik yang diizinkan yaitu fisioterapis hanya dapat melakukan pekerjaan atau praktik sebanyak 2 tempat praktik. Selanjutnya, masa berlaku dan perpanjangan surat izin praktik. Masa berlaku surat izin praktik fisioterapis diatur oleh peraturan daerah dan dapat bervariasi. Contohnya di Kabupaten Bantul, masa berlaku surat izin praktik adalah selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Penangguhan dan pencabutan surat izin praktik. Penangguhan surat izin praktik dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau instansi berwenang apabila fisioterapis 1. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. 2. Tidak memenuhi persyaratan administratif atau teknis yang ditetapkan. 3. Terlibat dalam kasus hukum yang berkaitan dengan profesinya. Pencabutan surat izin praktik dapat dilakukan dalam kondisi 1. Fisioterapis mengajukan permohonan pencabutan secara sukarela. Yang kedua, terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi atau peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tidak melakukan praktik selama jangka waktu tertentu tanpa adanya alasan yang sah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara praktik fisioterapis. Selanjutnya, baik, yang pertama ada kewajiban fisioterapis.
Kewajiban fisioterapis sendiri yang tertulis dalam PMK nomor 80 tahun 2013 pada bab 3 pasal 20, yaitu yang pertama menghormati hak pasien atau klien, kedua merujuk kasus yang tidak dapat ditangani, yang ketiga menyimpan rahasia pasien atau klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang keempat adalah memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien atau klien dan pelayanan yang dibutuhkan dalam lingkup tindakan fisioterapi. Selanjutnya yang kelima meminta persetujuan tindakan fisioterapi yang akan dilakukan. Yang selanjutnya membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan terakhir mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan juga standar prosedur operasional fisioterapis. Baik, selanjutnya adalah larangan selama praktik. Yang pertama terdapat pada pasal 5, yaitu fisioterapi dilarang melakukan aktivitas profesi yang dapat merugikan pasien atau klien, kolega, ataupun masyarakat. Yang kedua ada pada pasal 2 yang dijelaskan pada penjelasan kode etik fisioterapi Indonesia. Fisioterapi dilarang mempromosikan diri yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang kesehatan. Dan terakhir pada pasal 7 yang dijelaskan pada penjelasan kode etik fisioterapi Indonesia, fisioterapi dilarang memberikan informasi tentang pasien atau klien kepada orang atau pihak tanpa persetujuan pasien atau kuasa hukumnya. Selanjutnya, kemudian ada kewajiban lapor dan evaluasi. Pada kewajiban laporan sendiri, yang pertama ada fisioterapi wajib melakukan pencatatan seluruh tindakan pelayanan fisioterapi yang diberikan kepada pasien atau klien. Pencatatan ini itu harus disimpan selama minimal 5 tahun yang ditulis pada PMK nomor 80 tahun 2013 pasal 18. Kemudian setiap intervensi, evaluasi, dan juga hasil asesmen harus dicatat secara lengkap dan dalam rekam medik pasien atau klien, baik pada lembar rekam medik terintegrasi maupun lembar kajian khusus fisioterapi. Kemudian pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaporkan keberadaan fisioterapis yang bekerja dan berhenti bekerja di fasilitasnya setiap triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi. Dan terakhir, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota juga wajib melaporkan fisioterapis yang bekerja di daerahnya setiap tahun kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Selanjutnya, baik, kemudian ada kewajiban evaluasi. Yang pertama ada fisioterapis memiliki kewenangan untuk melakukan asesmen, diagnosis, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, serta evaluasi atau reevaluasi atau reasesmen atau revisi terhadap pasien atau klien. Kemudian evaluasi mencakup pengukuran hasil intervensi seperti kemampuan fungsi tubuh, aktivitas partisipasi, dan indikasi keberhasilan lainnya sesuai dengan diagnosis fisioterapi dan standar profesi. Dalam praktik di fasilitas kesehatan, mutu pelayanan fisioterapi dan keselamatan pasien harus selalu dipantau melalui indikasi seperti tingkat kepuasan pasien, kejadian kesalahan, serta angka dropout pada pasien. Praktik di beberapa tempat. Nah, untuk ketentuan praktik di beberapa tempat ini, fisioterapis boleh menjalankan praktik di lebih dari satu tempat, fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik, maupun praktik mandiri asalkan memiliki surat izin praktik fisioterapi untuk setiap tempat praktik yang diajukan secara terpisah melalui pemerintah daerah. Setiap tempat praktik harus memiliki syarat sarana dan prasarana seperti ruang intervensi, ruang tunggu, kamar mandi atau WC, serta peralatan administrasi dan intervensi sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, SIP dalam praktik mandiri dengan institusi. Kemudian untuk kualifikasi serta ketentuan praktik mandiri institusi yang tertulis pada bagian ketiga pasal 6, hanya fisioterapi profesi atau fisioterapi spesialis yang dapat membuka praktik mandiri. Kemudian fisioterapi ahli mandiri dan juga sarjana terapan dapat bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, tidak diperbolehkan praktik mandiri kecuali berkolaborasi di fasilitas kesehatan jika tidak ada fisioterapis profesi atau spesialis. Selanjutnya, berikut adalah persyaratan SIP fisioterapi secara mandiri. Yang pertama ada formulir permohonan yang ditangani permohonan bermaterai, fotokopi KTP permohon, fotokopi NPWP, fotokopi ijazah pendidikan fisioterapi yang dilegalisir, fotokopi surat tanda registrasi fisioterapi yang dilegalisir, rekomendasi dari kepala puskesmas setempat, dan
Dinas Kesehatan, kemudian surat keterangan sehat dari dokter pemerintah, surat pernyataan memiliki tempat praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri, pas foto berwarna ukuran 3x4 dan juga 4x6, surat keterangan menyelesaikan adaptasi bagi lulusan luar negeri. Untuk perpanjangan diperlukan bukti pemenuhan SKP atau SIP lama. Kemudian untuk yang SIPF di fasilitas kesehatan sendiri, yaitu ada formulir permohonan bermaterai, formulir KTP permohonan, fotokopi ijazah yang dilegalisir, fotokopi STR, surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP, pas foto terbaru, surat keterangan atau pernyataan tempat praktik di fasilitas kesehatan, surat rekomendasi dari organisasi profesi IV dan dinas kesehatan, serta surat keterangan dari pimpinan fasilitas kesehatan tempat bekerja. Kemudian proses dan mekanismenya untuk proses mandiri dan juga institusi, yaitu berkas termohon diajukan ke dinas kesehatan setempat atau dinas penanaman modal dan pelayanan setempat di satu pintu. Dilakukan verifikasi administratif dan verifikasi lapangan khusus untuk praktik mandiri. Kemudian SIPF berlaku untuk satu tempat praktik maksimal 2 tempat praktik yang untuk satu fisioterapi. Kemudian masa berlaku SIPF mengikuti masa berlaku STR. Kemudian jika persyaratan lengkap dan sesuai dengan SIP diterbitkan dan diberikan kepada pemohon. Kemudian proses penerbitan SIP biasanya gratis dan membutuhkan waktu antara 10 hingga 30 hari selama masa bekerja tergantung dari daerah masing-masing. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Azahra, silakan. Baik, untuk bab 6 etika dan tanggung jawab hukum fisioterapis. Etika profesi fisioterapis adalah perilaku fisioterapis dalam perbuatan yang didasari ilmu pengetahuan dan sikap untuk menentukan apa yang benar dan baik. Standar dan etika moral fisioterapis sengaja penting untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang berkualitas dengan tetap menjaga integritas profesi. Etika profesi. Prinsip-prinsip utama etika profesi fisioterapi yaitu menjunjung tinggi martabat manusia. Fisioterapis wajib menghormati hak-hak, martabat, dan otonomi pasien sebagai makhluk ciptaan Tuhan, serta memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Profesionalisme dan tanggung jawab. Fisioterapis harus memberikan pelayanan yang jujur, berkompeten, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar praktik fisioterapi. Kerahasiaan pasien. Fisioterapis wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi pasien, hanya membagikan informasi jika diperlukan untuk keselamatan pasien dan kepentingan hukum. Informed consent. Fisioterapis harus memberikan informasi yang lengkap dan jujur mengenai rencana terapi, resiko, manfaat, serta memberikan kesempatan pasien untuk memilih atau menolak intervensi. Tidak diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, atau latar belakang lainnya. Kerjasama multidisiplin. Fisioterapis harus menghargai dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain demi kepentingan pasien. Pengembangan diri. Fisioterapis wajib terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya. Menjaga integritas dan keadilan. Fisioterapis harus bertindak adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan profesional. Menghindari praktik ilegal dan konflik kepentingan. Fisioterapis dilarang melakukan tindakan di luar kompetensi atau yang dapat merugikan pasien, kolega, atau masyarakat. Kode Etik Fisioterapi Indonesia. Menjunjung tinggi sumpah atau janji profesi, menghormati hak dan martabat manusia, tidak diskriminatif dalam pelayanan, memberikan pelayanan profesional, jujur, bertanggung jawab, mengakui batasan kewenangan profesi, menghargai kerjasama multidisiplin, menjaga rahasia pasien atau klien, aktif dalam pengembangan profesi, bertanggung jawab penuh dengan integritas, praktik fisioterapi secara otonom dan independen sesuai kredensial. Penegakan etika. Pelanggaran etika dapat dikenai sanksi oleh
organisasi profesi IV sesuai pedoman penegakan kode etik yang berlaku. Etika fisioterapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Permenkes Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan praktik fisioterapis. Kode perilaku. Pedoman penegakan kode etik ini didasarkan pada prinsip-prinsip perilaku berikut. Yang pertama, independen, keadilan. Yang kedua, praduga tidak bersalah. Yang ketiga, penghargaan terhadap profesi fisioterapi dan keadilan. Yang keempat, transparan. Yang kelima, akuntabilitas. Yang keenam, kehati-hatian dan kerahasiaan. Yang ketujuh, objektif. Yang kedelapan, efektif dan efisien. Yang kesembilan, perlakuan yang sama. Dan kesepuluh, kemitraan. Tanggung jawab hukum fisioterapis. 1. Kewajiban memiliki surat tanda registrasi atau STR. Fisioterapis wajib memiliki STR sebagai syarat legal untuk menjalankan praktik. Praktik tanpa STR merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana dan denda sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Contoh kasus putusan Mahkamah Agung menunjukkan fisioterapis yang melakukan praktik tanpa STR dapat dipidana dengan denda hingga 100 juta. Yang kedua, pelaksanaan praktik sesuai kompetensi dan standar profesi. Fisioterapis harus menjalankan tindakan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti Permenkes Nomor 80 Tahun 2013 dan Permenkes Nomor 65 Tahun 2015. Pelanggaran terhadap standar ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum terutama jika menyebabkan kerugian pada pasien. Yang ketiga, perlindungan hukum bagi fisioterapis. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mengakui fisioterapi sebagai profesi kesehatan resmi, memberikan perlindungan hukum dan menetapkan hak serta kewajiban fisioterapis dalam memberikan pelayanan yang profesional dan etis. Perlindungan ini penting agar fisioterapis dapat menjalankan tugas tanpa takut terhadap tuntutan hukum yang tidak berdasar. Yang keempat, tanggung jawab dan kelalaian dan pelanggaran etika. Jika fisioterapis melakukan kesalahan dalam praktik seperti kelalaian atau pelanggaran kode etik, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara pidana, perdata maupun administratif. Hal ini bertujuan untuk mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Penanganan pelanggaran. Yang pertama, sanksi administratif. Kepala Dinas Kesehatan dapat menunjukkan sanksi administratif kepada fisioterapis yang melanggar ketentuan praktik seperti berpraktik tanpa surat keterangan registrasi atau STR dan surat izin praktik fisioterapi. Sanksi ini diatur dalam Kemenkes Nomor 1363 Menkes 2021 Pasal 23. Yang kedua, sanksi pidana. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan warga negara asing yang memberikan pelayanan tanpa SIP dapat dikenai pidana dengan denda hingga 100 juta. Pelanggaran serius yang menyebabkan kerugian atau bahaya pada pasien juga dapat berujung pada tuntutan pidana. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Asna. Baik, selanjutnya adalah pengawasan oleh Dinas Kesehatan. Bab 7 yaitu pemantauan, evaluasi, dan sanksi administratif. Yang pertama, pengawasan oleh Dinas Kesehatan. Pengawasan oleh Dinas Kesehatan merupakan bagian penting dalam sistem pembinaan dan penjaminan mutu layanan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan registrasi dan izin praktik tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki beberapa tanggung jawab pokok dalam hal pengawasan. Yang pertama yaitu verifikasi izin praktik. Pemeriksaan dokumen. Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan izin praktik seperti STR dan SIP untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki izin yang sah dan masih berlaku. Yang kedua, pemeriksaan berkala.
Verifikasi ini dilakukan secara berkala atau insidental untuk memastikan bahwa setiap tenaga kesehatan yang berpraktik di wilayah tersebut memenuhi persyaratan yang berlaku. Selanjutnya yaitu pemantauan kepatuhan praktik. Yang pertama standar profesi dan SOP, yang kedua kode etik profesi, yang ketiga yaitu jumlah tempat praktik. Selanjutnya inspeksi lapangan, visitasi dan inspeksi. Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan memenuhi standar yang telah diterapkan dan pelayanan yang diberikan aman serta sesuai prosedur. Selanjutnya menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Pertama, pengaduan masyarakat. Dinas Kesehatan memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan ini dengan melakukan investigasi, verifikasi, dan jika terbukti, mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, memberikan evaluasi berkala. Evaluasi berkala, evaluasi ini bertujuan untuk memantau apakah praktik berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Yang kedua, rekomendasi. Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Kesehatan dapat memberikan rekomendasi seperti perpanjangan izin praktek atau jika diperlukan, memberikan sanksi administratif kepada tenaga kesehatan yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Dua, evaluasi praktik. Tujuan evaluasi praktik yang pertama, menilai kepatuhan terhadap standar profesi dan regulasi. Yang kedua, menilai kompetensi dan kinerja tenaga kesehatan secara berkala. Yang ketiga, memberikan umpan balik untuk perbaikan mutu layanan. Yang keempat, menentukan kelayakan perpanjangan izin praktik atau memberikan sanksi bila perlu. Selanjutnya, metode evaluasi. Evaluasi praktik bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis profesi dan instansi yang melakukan evaluasi. 1. Self-assessment. Evaluasi mandiri oleh tenaga kesehatan atau kadang dibutuhkan untuk resertifikasi. Yang kedua, supervisi langsung. Dinas Kesehatan atau organisasi profesi melakukan kunjungan langsung. Yang ketiga, audit rekam medis, perekaman pemeriksaan terhadap dokumentasi medis dan administratif. 4. Survei kepuasan pasien, menilai kualitas interaksi dan pelayanan dari sudut pandang pasien. Yang kelima, evaluasi berbasis kompetensi atau CPT atau SOC, digunakan terutama untuk pendidikan atau re-registrasi. Selanjutnya yaitu hasil evaluasi bisa berujung pada 1. Perpanjangan izin praktik. Yang kedua, pemberian rekomendasi peningkatan kompetensi. 3. Sanksi administratif atau jika ditemukan pelanggaran. Yang keempat, pencabutan izin praktik jika ditemukan pelanggaran berat. Yang ketiga yaitu sanksi administratif. Jika Dinas Kesehatan menentukan pelanggaran dalam pengawasan, mereka memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif. Beberapa sanksi yang mungkin diberikan termasuk 1. Peringatan tertulis, peringatan terhadap tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran ringan. Yang kedua, pencabutan izin praktik jika terdapat pelanggaran berat seperti berpraktik tanpa izin atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Dinas Kesehatan dapat mencabut izin praktik tenaga kesehatan tersebut. Yang ketiga, pembekuan surat tanda registrasi atau STR. Dinas Kesehatan juga dapat membekukan STR seorang tenaga kesehatan jika ditemukan ketidaksesuaian antara yang tercatat di STR dan yang terjadi di lapangan. Sekian dari video pemaparan materi kelompok kami. Sebelumnya, mohon maaf jika terdapat kesalahan selama pemutaran video berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.